and I lift up my hands to worship you. You're my King, you're my Lord, my deliverer. I will declare your name as long as I live. Jesus, 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 you're my everything. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Suaranya dahsyat. Namanya Maya Uniputi. Yeay. Seorang penyanyi, seorang gembala, istri gembala lebih tepatnya, ya. Dan seorang yang patut kita dengar kisahnya yang luar biasa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, di depan kita ada kopi Pike Place namanya. Kopi Pike Place ini adalah kopi dari Starbucks. Kenapa namanya Pike Place? Karena dulu pertama kali Starbucks itu toko pertamanya di jalan namanya Pike Place. Nah, jadi ini blendnya dia nih zaman dulu nih. Sekarang dimulai dikeluarkan lagi. Jadi enaknya minta ampun gitu ya. Gue pernah tuh ke Pike Place itu. Jadi tokonya awal itu masih ada, bentuknya sama logonya masih logo lama ya. Jadi inilah kopinya, kita seruput dulu ya. Kopi Pike Place. Kan beda rasanya. Nah, itu ada bunyi-bunyi kan, dok. Nah, itu dia tuh, ya kan? Itu bukan dari rumah Anda, bukan. Itu dari sini. Karena kita lagi memperbesar studio, rencananya mau digedein seperti studio-studio di Hollywood. Besar banget pokoknya, ya. Katanya gitu, gue nggak tahu deh. Pokoknya dari tadi berisik gitu, ketok-ketok, gak apa-apa ya. Maya, thank you banget udah datang. Pleasure. Gue udah pernah dengar suara lo. Terakhir gue denger itu waktu lagi acara Natalannya OL, SMA OL. Karena lo memang dulu di situ. Ya, betul. Angkatan berapa tuh di OL? 93 ya. 93. OL yang di Pangpol. Enggak. Di Gedung Hijau PI. Gedung Hijau PI. Betul. Nah, kalau Ora et Labora yang pertama tuh di Panglima Polim kan? Pertama kali Panglima Polim. Oke, karena dulu waktu gue masih SMA, gue suka main ke situ. Welah. Jadi sama kakak-kakak kelas lu lah pokoknya. Jadi dulu itu main ke sana, janjiannya itu teleponnya malam. Kan belum ada HP. Pakai telepon rumah. Gue bilang gini, besok siang habis sekolah, gue ke sana. Selesai sekolah jam 1 misalnya, gue sampai sana jam 2, pasti nyampe tuh jam 2. Udah naik janjian. Bus, ya. Karena gak ada macet. Naik bus pada PPD. zaman itu. Yes, pada zaman itu. Naik bus jurusan Blok M, gue turun, gue hangout lah di OL. Jalan kaki. Iya. Udah gitu gue main ke rumahnya teman almarhum Riko Menayang. Zaman itu. Terus nanti malamnya gue pulang lagi naik bus. Rumah gue Cempaka Putih soalnya. Oke deh. Jauh. Iya, jauh bet itu. Jadi kemarin waktu diundang ke alumni OL di acara Natal itu, gue seneng banget karena ngelihat muka-muka lama. Walaupun gue nggak SMA di situ, ya. Tapi akrab karena nongkrongnya di situ. Yes, betul. Oke deh. Gue sekolah di pusat, gue sekolah dulu di SMA 1 Budut. Bayangin dari pusat gue main ke selatan dan itu sering banget. Niat banget. Saking sayangnya lo ya. Iya, jadi gue kalau ketemu anak-anak OL tuh kayak, wow, my family. Asik. Walaupun gue belum nggak main sama lu waktu saat itu. Iya, belum. Lu 93. Iya. Terus lu tuh bisa mulai nih ya, lu dari ngomongnya suara lu udah keren gitu loh. Apalagi nyanyi kan. Lu tahu lu bisa nyanyi tuh kapan? Apa memang udah naluri nyanyi dari terus? Dari kecil ya. Dari kecil lu nyanyi? Iya, dari TK. Oh ya? Iya. Jadi pokoknya kalau ada acara gitu, ya gue nggak ngerti, pokoknya pasti disuruh ikut gitu loh, ikut pagelaran, ikut terus ikut sekolah minggu kan. Nah di sekolah minggu karena dulu tinggalnya di kompleks Pertamina tuh Pondok Ranji. Nah setiap Paskah kompleks Pertamina se-DKI Jakarta tuh selalu mengadakan ibadah bersama dan biasanya ada lomba. Entah lomba nyanyi, vokal grup gitu biasanya. Kemudian lomba cepet-cepetan buka Alkitab. Itu gitu. seru tuh. Iya, pokoknya ada acara kayak gitu dan kami nih selalu ikut
lomba Iya, gitu, iya, dan iya. selalu menang. Kemudian SMP karena di OL, Iya. OL kan SMP-nya selalu ikut lomba paduan suara se-Jakarta Selatan, Oke. terus se-DKI. Sampai terakhir kita lulus pada saat itu, ya puji Tuhan juara 1 berturut-turut se-DKI. 4 tahun SMP OL pada saat itu juara bertahan. Oh iya? Iya, di Dan lo DKI nyanyi di situ? Jakarta. Iya, Ya, gue dari pasti kelas lah 1 ya. sampai kelas 3. Wow. Kita juara 1 itu. Dan dari kecil lo suara udah kayak begini nih, serak-serak begini? Enggak juga sih. Bertahap, akhirnya serak-serak sendiri gitu? Atau Iya. lo serak-serakin? Lagi bangun kepagian, pagi-pagi udah ada ibadah doa tadi, kurang lebih 1 jam. Gitu ya? Iya. Subuh udah bangun. Siapa yang motivasi lo untuk nyanyi? Apa karena memang lo dari keluarga Ambon dan memang itu dia sebetulnya karena selalu ada musik gitu loh di rumah. Jadi papa gue yang gedein gue itu pada zamannya adalah pemain band Hawaiian. Oke. Namanya kalau nggak salah Riang Dendang, terus mainnya di RRI pada saat itu. Jadi dia tuh suka musik banget. Dia main juk sambil nyanyi. Nah di keluarga mau bagus nggak bagus suaranya, semua suka nyanyi. Wow. Semua suka nyanyi. Jadi itu kayak terbawa ya gitu. Karena selalu beli, kan pada zaman dulu tahun 80-an tuh kan ada Aquarius tuh. Terus setiap bulan tuh ada kayak hitsnya yang top 10-nya. Oh iya. Dikompilasiin di kaset. Nah, kita tuh rajin beli, jadi mengikuti. Itu bajakan loh padahal. Oh iya benar. Itu Indonesian style gitu ya. Pokoknya kaset zaman dulu kan. Pada zaman Tapi gue heran ya dulu ya, kalau nggak tahu nih ya seumuran-umuran sama kita nih ya. Dulu ada yang namanya kaset adult contemporary, ya kan? Iya. Itu gue sampai hari ini adek gue masih punya loh. OMG. Iya, adek gue masih punya adult contemporary 1 sampai 4 kalau nggak salah. Ya, itu kompilasinya Aquarius. Dan itu lagu-lagunya tuh, aduh, dari gara-gara itu kita jadi tahu musik, jadi kebuka nih dunia. Kalau sekarang kan gampang ya, pakai Spotify, Apple Music udah kebuka. Dulu tuh kita mainannya ke Duta Suara. Betul. Udah gitu ada Aquarius di Mahakam. Ya terus kan? Ada toko kaset juga di Blok M Aldiron pada saat itu yang di bawah. Betul. Nah, itu tuh situ. Betul. Dulu waktu zaman SMA, nggak tahu di zaman lo juga mungkin pasti sama. Kalau kesana tuh semuanya pakai seragam OSIS. Siang-siang pada nongkrong. Pulang sekolah. Dengerin pakai ginian, ya kan? Iya. Gini-gini udah gitu beli kaset. Iya, betul, ya kan? Betul. Terus kita di rumah kalau kita mau rewind karena takut rusak kalau di playernya kita pakai pensil. Anak sekarang pas gue kasih lihat, anak gue bilang apaan tuh Dad gitu. Udah lain. Udah beda era. Beda. Nah, pertama kali selain lu katakan tadi lu mulai nyanyi, terus kemudian mulai ikutan kompetisi gitu-gitu. Terus akhirnya buat album dong pastinya. Bikin album rohani ya. Album rohani. Sebelumnya sih nge-backing juga dulu gitu. Pada zamannya nge-backingin Ute, almarhum Ricky Yohanes gitu ya. Terus siapa lagi tuh? Ya mereka lah gitu. Terus kalau ada acara-acara rohani yang ada artis-artisnya tuh ya ikut jadi singernya lah seperti itu. Terus tadinya gue kemudian merasa gue bakal kepengen banget jadi artis gitu. Terus nge-backingin Irma Jun waktu itu pas masih ada zamannya 21 Concert Hall yang ada di Ratu Plaza. Iya. Kan tuh sering banget kan bikin konser-konser tempatnya keren banget. Iya. Waktu itu nge-backingin si Irma tuh pas dia bikin konser pada saat itu. Tadinya kepengen jadi artis. Tunggu, lu mau jadi artis maksudnya artis apa nih? Penyanyi sekuler atau rohani? Penyanyi sekuler tadinya. Terus kenapa nggak jadi? Ternyata panggilan gue nggak di situ. Panggilan lu nggak di situ. Iya. Taunya? Gue menemukannya gini. Jadi waktu itu anak-anak gereja tuh pada ngomong semua kan. Wah Kamaya ikutan dong lomba-lomba idol-idolan itulah gitu. Supaya suaranya didengar sama semua orang gitu. Terus gue berdoa gitu, gue tanya sama Tuhan, ya dong hidup gue milik Tuhan, gue harus tanya sama dia yang punya rencana gitu ya. Gue tanya, beberapa saat gue nanya tuh gue gak dapet jawaban apa-apa gitu loh. Sampai satu hari ada ibadah seminar gitu, Open Heaven di Gancit waktu itu ya. Pas kita lagi memuji menyembah Tuhan, tau-tau Tuhan tuh ngomong di hati gue gitu. Ada satu suara yang kecil tapi tegas gitu. Menjawab pertanyaan gue yang selama ini gue doain belum dijawab-jawab. Tuhan bilang ini, kamu tuh milik aku. Dan itu bukan bagian kamu. Tapi kalau nyanyi sekuler juga tetap milik Tuhan dong. Ya tetap. Tapi panggilan lu untuk menyanyi. Setiap orang ya betul, semua ada panggilannya masing-masing gitu. Tapi Tuhan mau arahnya lu untuk menyanyi lagu-lagu rohani. Seperti itu.
Ya udah, terus gue ngobrol sama. Itu jelas tuh suara itu ya jelas, jadinya. Jelas. Oh, gue langsung ngejawab pertanyaan gue banget gitu. Ngejawab, terus gue bilang sama anak yang bilang sama gue gitu ya, Dek, thank you ya gitu. Aku udah tanya sama Tuhan. Terima kasih untuk supportnya, kamu luar biasa. Tapi itu bukan bagianku. Terus dia bilang, oke Kak, aku menghormati Kakak punya pilihan. Kakak luar biasa ya, maksudnya mau nurut. Ya iya, mau nurut lah. Gitu aja sih. Akhirnya dengan berjalannya waktu, album pertama kapan keluarnya? Album pertama itu keluar, waduh. Tuh, ini kalau udah lupa-lupa gini berarti banyak nih albumnya nih. Soalnya ada yang rame-rame gitu, yang sendiri nih, yang sendiri. Solo tuh ya, tahun awal 2000 lah pokoknya. Awal 2000 itu yang kedua. Sebelumnya itu sama Shekinah tuh kayaknya sekitar tahun Shekinah tuh label. 98 ya, labelnya Shekinah pada saat itu. Ko Johan Krisdianto tuh yang ngajakin. Nah itu waktu lo lagi punya album pertama itu lagunya orang atau lagu lo? Atau ditulisin sama? Ditulisin. Jadi si Ko Johan kan as a executive producer sekaligus produser, dia yang kasih gue lagu gitu beberapa, terus dia membiarkan gue untuk memilihnya. Iya. Lagu yang gue mau yang mana aja dari sekian lagu itu. Nah udah itu yang nulis dia, terus ada orang lain. Lo bisa nulis lagu dong? Bisa. Akhirnya atau dari dulu udah? Dulu nulis tapi istilahnya kayak belum terasah seperti itu. Semakin lama karena ada di dunia ini gitu ya, lama-lama terasah seperti itu. Dan terakhir pas zaman Covid tuh sama suami nulis berdua. Oke. Nah ini dia nih. Lo menikah dan kemudian gue dengar suaminya lo itu adalah gembala sidang, betul ya? Iya, dia gembala. Sebuah gereja di daerah mana? Di daerah Cikupa, Tangerang. Cikupa, Tangerang. Gereja apa sih? GBI Rock. GBI Rock, Cikupa, Tangerang. Betul. Berarti lo ini ibu gembala? Iya. Wow. Nah sekarang gini, lo ibu gembala, terus kemudian dari awal lo kan belum tahu nih nantinya lo akan jadi ibu gembala. Lo kan awalnya kan dipanggil untuk melayani Tuhan lewat musik nih ya, lewat menyanyi dan lain sebagainya. Terus musiknya musik rohani lagi. Iya. Tiba-tiba waktu menikah suami udah jadi gembala atau belum? Belum. Terus mau melangkah jadi gembala tuh gimana? Jadi panggilan juga ya. Ya arahnya begitu. Kan tadinya gue ikut jadi full timernya nih ya, full timer di gereja itu pas gue di Bali. Ya Tuhan bawa gue ke Bali di bawahnya Pak Timotius Arifin. Gue tinggal di rumahnya beliau tuh kurang lebih 3 tahun. Kemudian karena Rock buka di Surabaya, gue diutus ke Surabaya. Nah waktu itu sama laki gue tuh istilahnya kita baru menjalin hubungan ya, berpacaran gitu ya. Di Surabaya? Enggak, dia tuh di Lombok. Oh dia di Lombok. Kenalannya gara-gara pelayanan. Yang tadinya dari teman dari mata turun ke hati. Seperti itu. Sedap. Suami khotbah waktu itu udah? Ya belum. Dia waktu itu kan full timer di Lombok. Jadi dia ngerjain banyak hal karena Pak gembalanya, Pak Pendeta Roni Daud Simeon tuh yang ngajarin tuh mereka semua harus ready untuk melakukan apa aja. Dia mungkin gak khotbah di umum tapi di ibadah yang kecil-kecil dia khotbah gitu ya. Nah berkenalan tadinya dia tuh ngapelin gue tuh bener-bener lautanku seberangi. Naik motor RX King pinjeman dari Lombok nyebrang ke Bali untuk ngapelin gue. Iya betul, itu 5-6 jam kalau lagi lautnya lagi gak asik. 5-6 jam untuk ngapelin lo? Iya. Seorang jadi, Maya Uniputi? Betul, itu malam-malam hari Minggu, Senin pagi nyampe. Dan teman baiknya dia tuh rumah calon istrinya waktu itu di depan rumahnya Pak Arifin di Lembah Puji. Aduh. Jadi dia bisa kayak gitu. Dia numpang di situ. Dia gitu numpang di situ. Nungguin gue selesai kerja, terus baru kita pergi bareng jalan atau nongkrong di rumah Pak Arif. Aku mengarungi lautan demi cintaku padamu. Gitulah awalnya ya. Iya. Kayak begitu. Jadi itu bukan hanya basa-basi, itu benar-benar literally dia lakukan. Literally, betul dilakukan sama dia. Menyeberangi lautan. Terus akhirnya nikah di mana? Nikah di Jakarta. Nikah Jakarta. Waktu akhirnya karena gue di Surabaya, something happen kata Pak Arifin, udah si Thomas pindah aja ke Surabaya. Akhirnya dia ikut ke Surabaya, kami ke Jakarta. Nah di Jakarta ini, waktu itu sama Pak Roni sempat ada ibadah anak mudanya KGC. Waktu itu di Kama Sutra Kingdom Generation Community.
Waktu itu KGC di Kama Sutra, habis itu Something Happen Aya Naon, akhirnya ke FX. Nah di situ suamiku jadi gembala, tapi tetap under Pak Roni gitu, dia yang tunggu, waktu dia mau jadi gembala dia pasti ngomong dong, sayang, aku dipanggil nih jadi gembala gitu. Ya karena kita as a full timer, apapun kata pemimpin kita, ya siap gerak, komandan bilang apa. Jadi lu udah siap gerak juga nih? Siap gerak apapun yang terjadi, kalau udah kasih hidup buat Tuhan ya sudah, ikut aja. Karena kalau gue pernah ditawarin nih, gue udah 25 tahun ya pelayanan mimbar ya. Gue pernah ditawarin saat, seingat gue ya 1, 2, 3 gereja lah yang dalam denominasi yang berbeda-beda, nawarin jadi gembala sidang. Nah karena bukan panggilan, ya gue gak mau lah, ya kan? Panggilannya gak ke situ. Berarti kan ini panggilan lu, suami sama lu bener-bener mau. Bahkan istri gue ngomong gini, kamu kalau jadi gembala sidang bisa bubar jemaatnya. Karena mulut aku silet. Tajam, ya kan? Razor blade, ya kan? Jadi istri gue tuh iya enggak gitu kan. Jadi dia temannya banyak karena dia temannya pada suka sama dia karena kalau minta pendapat jujur dia. Dia nggak pernah neko-neko. Iya enggak. Kadang-kadang nggak enak didengar, tapi ya itulah nasihat dia. Lebih baik kasih yang seperti itu. Betul. Ya. Nah jadi dia pernah ngomong dia juga bukan panggilan. Jadi bagi gue seorang gembala sidang tuh luar biasa. Karena dapat tekanan dari mana-mana, dari jemaat, pengerja, juga dalam diri sendiri, dan harus kelola sebuah gereja yang bagi gue itu pastinya nggak mudah. Gue punya sel grup aja nih ya, kelompok sel aja yang cuma 20-30 orang. Kita pastilah ngalamin gejolak di dalamnya, itu aja udah ribet, apalagi ngadepin jemaat gitu loh. Jadi pastinya ada dong pergumulan-pergumulan dalam hidup lo selama jadi ibu gembala. Ada sih. Pasti ada lah, ya kan? Apa tuh yang paling berat selama ini? Udah by the way udah berapa lama jadi ibu gembala? Kalau di Citra 6 tahun kurang lebih ya. 6 tahun, oke. Kurang lebih 6 tahun. Nah, kan beda dong dari kehidupan yang tadinya pengerja, kemudian jadi gembala sidang, punya tanggung jawabnya beda dong. Betul. Nah itu pergumulannya apa? Paling berat lah apa? Apa ya? Karena gue kepribadiannya santai bet gitu ya. Jadi lo kalau di DIS-nya nih orangnya intim pasti ya? Iya. Ketawa-ketawa dibawa gampang aja gitu? Iya. Karena gue selalu pikiran gini, sesuatu kalau bisa dibuat mudah kenapa harus dibuat susah gitu. Itu terus kalau ada apa-apa, gue punya tempat ngadu yang paling luar biasa sih ya. Ngadu sama Tuhan. Ngadu sama Tuhan, oke. Ya sahabat, saudara seiman yang udah kayak saudara sendiri ada, yang gue pasti kalau ada apa-apa tuh ngomong sama dia gitu, dan dia juga ke papa ngomong sama, jadi support sistemnya ada gitu ya. Kita perlu itu gitu. Jadi selama lo jadi ibu gembala nih, walaupun ada pergumulan berat bagi lo, oke lah, masih bearable, masih oke gitu semuanya. Ya, karena gue percaya selama kita masih diizinkan ada di dunia ini, nggak mungkin nggak ada solusi. Gue percaya selalu ada solusi. Dan lo enjoy berarti nih ya perjalanannya? Enjoy. Kalau tanya dari di Bali, di Surabaya, Jakarta, semua menyenangkan. Semua ada kisahnya masing-masing. Karena gue tahu itu membentuk kita untuk jadi semakin indah ya, jadi makin asik ya. Semua pasti ada prosesnya lah. Kalau sampai ada orang yang bilang gue enjoy perjalanan gue walaupun ada pergumulan hidup, berarti dia menjalani panggilan Tuhan sih sebenarnya dalam hidupnya, karena lu diberikan passion sama Tuhan. Jadi apapun itu, karena lu udah punya gairah di situ, apapun perjalanan hidup walaupun sulit, lu pasti enjoy. Lu pasti akan cari celah untuk bilang, ini gue bisa enjoy kok, gitu ya. Selalu gitu ya. Nah, terus sekarang setelah lu punya by the way, lagu lu ada di Spotify dong? Ada. Dicarinya apa? Maya Uni Putih. Maya Uni Putih. Maya Uni Putih ya, guys, cari di Spotify, dengerin suaranya. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, nyanyi dong. Oke. Nyanyi apalah yang ciptaan lu lah gitu. Oke, siap. Ya, gue mau denger. Sepotong. Dengerin guys, dengerin. Oke. And I lift up my hands to worship you. You're my King, you're my Lord, my deliverer. I will declare your name as long as I live. Jesus, 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 you're my everything. Wow. Gue tutup mata, gue seperti denger Sissy Winans. Alright. Gila, keren banget. Soul banget, gospel banget gitu ya. Dan kalau misalnya sekarang gini, ini ada yang denger nih ya, terus tiba-tiba bilang gini, saya mau undang dong
dibuat acara gereja pelayanan gitu. Lu bersedia nggak? Ibu I'm Gembala fine. loh. Siap. Siap ya? Tinggal atur waktunya. Nah, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Guys, kalau mau diundang nih IG-nya ya DM ke Ibu Maya, undang ke kemana aja, dia pasti bersedia. Karena biasanya kan beda kalau saya penyanyi rohani sama saya ini penyanyi rohani / Ibu Gembala gitu kan. Itu kan beda soalnya kan. Jadi bersedia ya. Bersedia. Wow. Nah, kemudian ke depannya nih udah jadi penyanyi rohani dan masih berkarya, masih menulis lagu. Masih terus menulis lagu dan masih juga ngisi di album-album yang membutuhkan. Ya, masih juga. Betul, masih. Wow. Masih aktif nih berarti ya? Masih aktif, masih. Wow, jadi masih melakukan itu plus melakukan sebagai fungsi Ibu Gembala. Iya. Oke. Nah, kemudian ke depannya nih untuk musikalitasnya nih ya. Iya. Untuk musiknya, rencananya apa Maya ke depan? Mau buat album lagi lah atau apa gitu? Pastinya sih kayaknya album zaman sekarang orang-orang lebih ke single. Lebih ke single, ya, oke. Itu jalan terus, single-singlenya, dimana pasti nanti ada video klipnya. Cuman nih masih ada yang diatur. Nah itu pasti ke depan terus. Sudah gitu juga terus melatih generasi di bawahnya. Oh ini seru nih. Maksudnya apa? Generasi di bawahnya berarti siapa? Generasi muda? Orang-orang muda ya, untuk terus bisa mengerti mengenai pujian penyembahan lebih lagi. Kemudian technically juga ngajar mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai Maya diundang untuk bukan sekedar nyanyi tapi ngajar juga bisa? Iya. Ngajar tim praise and worship? Betul. Ngajar teknik vokal? Iya. Guys, kontak kalau perlu silakan ya. Nyanyi, ngajar, sekalian ngisi khotbah juga ya semuanya. Satu paket nih ya, undang ya. Nah, sekarang harapannya di dalam pelayanan ya, selain ya pelayanannya Maya lah ya dengan suami. Di pelayanan di GBI Rock, plus juga pelayanan kamu nih secara musik gitu ya. Iya. Kedepannya harapannya apa? Pastinya sih pengen lihat generasi di bawah nih jadi lebih hebat dari kita ya. Oke, udah ke situ levelnya ya. Ya. Udah pengen kaderisasi yang berikutnya. Betul. Pengen transfer knowledge, juga transfer yang namanya panggilan kepada mereka, ngajarin. Karena memuridkan itu kan yang Tuhan mau kita lakukan. Kingdom values. Iya, itu dia. Kita harus memuridkan. Dan saya seneng kalau personal ya, one by one gitu, dan melihat mereka yang tadinya starts from zero, terus melihat bahwa Tuhan bawa mereka sedemikian rupa, wah saya akan tepuk tangan luar biasa. Iya. Itu yang jadi kerinduan. Itu WL di gereja lu nggak nervous ngeliatin Ibu Gembala? Udah pada biasa kayaknya lama-lama ngeliat Kak Maya gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya WL Ibu Gembalanya nggak bisa nyanyi kan oke lah ya. Ini kan WL gitu Ibu Gembalanya penyanyi. Jadi udah biasa ya, pastinya mereka lo train juga. Betul, dan mereka kan semua punya ciri khasnya masing-masing ya. Yang Tuhan taruh vocally, kemudian personality-nya gitu ya. Ya pengen lihat mereka maju deh, ada yang tadinya mulainya ya starts from zero. Sekarang tahu-tahu Dek bisa nggak ngisi minggu kesekian gitu ya, bikin jadwal nih. Oh aku udah pelayanan di sini Kak, puji Tuhan. Iya. Jadi berkat. Jadi lu memperbolehkan juga tim praise and worship untuk ngisi di luar gereja. Nggak apa-apa gitu ya. Kan beda-beda nih, semua gereja kan punya peraturan beda-beda. Jadi di gerejanya GBI Rock di Cikupa itu is okay. Mau pelayanan di luar nggak apa-apa. Untuk mengembangkan talenta mereka, bertemu dengan orang-orang lain, bahkan memberkati gereja lain. Betul. Great. Kita sendiri seperti itu pemimpinnya, masa kita tahan orang untuk bisa dilepas dan jadi berkat lebih hebat lagi. Why not? Iya. Mereka harus belajar. Iya. Ini kisah yang sangat inspiratif. Gue senang banget lo datang ke sini. Apalagi share suara lo walaupun cuma sebentar. Tadi gue udah pengen terus aja gitu ya. Tapi ntar gak ada waktu ya kan. Jadi selanjutnya kita dengerin lagu itu ada di Spotify gak tadi? Lagu yang tadi udah lama banget. Udah lama banget gak ada di Spotify. Itu lagu tulisan lo? Iya, itu tulisan gue sendiri. Itu tulisan lo sendiri? Iya, betul. Amazing. Waktu itu biasanya di piano gitu ya, ngambil waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Terus tiba-tiba ada inspirasi gitu, jadi gitu loh. Sama pernah dulu ada kisah yang lucu. Saya lagi ngobrol sama Kak Foni Sumlang gitu, di kafe gitu. Terus dia lagi menceritakan kisah hidupnya. Tahu-tahu tuh di dalam otak saya tuh keluar nada sama kata-kata langsung. Wow. Sampai saya bilang sama dia, Kak bentar ya, gue rekam dulu. Karena dia tiba-tiba nongol aja gitu, serem. Iya. Takut hilang tuh ya. Takut hilang. Jadi rekam gitu, akhirnya jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya gini, kalau hamba Tuhan yang biasa menyampaikan khotbah dapat sebuah pewahyuan, kalau seorang penyanyi
di dalam kerajaan sorga dapat lagu gitu ya. Dapat lagu, iya. Keren. Dapet lagu, Sama dapat iya. nada ya sekalian Dapat ya. nadanya sekalian Wow. gitu. Jadi lagi ngobrol kayak begini, tahu-tahu dia Iya, keluar iya. aja gitu. Tetetetetetetet gitu. Oke. Kak bentar ya, dapat lagu nih. Rekam dulu deh. Wow. Seperti itu. Iya. Prosesnya macam-macam ya. Pesan-pesannya dong Maya sama generasi berikutnya. Waduh. Yang mau masuk ke dalam musik baik itu di sekuler atau itu di dunia kekristenan, karena mereka memiliki suara dan panggilan dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Go ahead. Ya, ingat ya, talenta datangnya dari Tuhan pastinya. Yes. Tapi kamu kalau sampai Tuhan bawa sedemikian rupa, itu bukan karena kamu mampu, tapi karena Tuhan yang mau. Tuhan yang mau dan Tuhan yang membawa. Yeah. Ingat untuk terus melekat erat, karena waktu kita bernyanyi, kita sedang memberi message, sedang menyampaikan satu pesan yang luar biasa yang Bapa Surgawi taruh dan dunia mendengarnya dan terjadi pemulihan. Something will happen di saat kalian menaikkan pujian, sesuatu pasti terjadi. Amen. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kamu menyatakan apa yang jadi kehendak Bapa. Jadi terus melekat erat, dan biarlah yang setiap perkara kecil pasti akan dipercayakan perkara-perkara besar. Amen. Tidak mungkin enggak. Amen. Itu adalah bagian di dalam kerajaan Allah supaya nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Selalu jadi berkat. Be a blessing to diberkati untuk memberkati. Yes. Wow, luar biasa. Thank you banget. Thank you banget. Sama-sama. Jangan lupa kalau mau undang Maya silakan kontak di DM-nya dia di Instagram-nya, dan jangan juga lupa untuk follow, subscribe dan like dan juga share Billy's Coffee Table di TikTok, di YouTube dan juga di IG. Until next time, God bless you. And I lift up my hands to worship you. You're my